can't keep up with your style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Kembali bertemu lagi di acara Ngobrolin Minecraft bersama saya Ayandito. dan saya Oji. Nah, gimana kabarnya sahabat semua? Coba disapa dulu nih Ji, teman-teman yang sudah hadir hari ini. Hari ini ada Halil, Kyo, Raditya, sama Radika. Oke, selamat datang ya teman-teman semua, dan siapapun yang menyaksikan rekaman Ngobrolin Minecraft ini semoga mendapatkan manfaat, karena hari ini kita akan mengobrolkan atau membicarakan seputar fitur tangkapan layar ya Ji ya, atau fitur screenshot yang biasa kita gunakan. Jadi di dalam Ngobrolin Minecraft ini, khususnya buat yang baru hadir atau mungkin yang baru menyimak acara ini, ada Halil ya di sini yang perdana baru datang. Terima kasih sudah ikutan di Ngobrolin Minecraft. Kita setiap 2 minggu sekali ada sayembara ya, ada tantangan untuk membuat karya menggunakan Minecraft, dan fotonya nanti dikumpulkan, nanti videonya juga dikumpulkan. Nah, kalau buat minggu ini Ji, kita akan bikin apa rencananya? Rumah pohon. Bikin rumah pohon ya. Jadi silakan minggu depan dikumpulkan karyanya ya, karya rumah pohonnya. Nanti di hari Jumat adalah deadline-nya, hari Sabtu kita bikin votingnya, hari Minggu kita kumpulkan votingnya dan kita lihat siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Jadi sekali lagi, tantangan Minecraft ini tujuannya adalah supaya teman-teman punya sebuah karya yang kita kumpulkan bareng-bareng. Jadi harapannya siapa tahu nanti kumpulan karyanya ini bisa membuat bisa jadi kenang-kenangan lah buat kalian ketika suatu hari akan bercerita atau berbagi kepada teman-teman seperjalanan di Minecraft-nya, maupun mungkin anak-anaknya suatu hari main Minecraft juga gitu ya. Oke, dan mengenai fitur tangkapan layar, sebelum kita masuk ke tema itu, Ayah kembali selalu bertanya sama Oji, seminggu ini apa di Minecraft yang seru yang Oji ikutin? Silakan. Main Jartex sama Mini Walls di Hypixel. Jadi ada di Jartex sama Hypixel-nya adalah 2 buah server gitu ya. Satu namanya Jartex, ada dotnya nggak sih? Atau Jartex doang kalau misalnya mau cari di server ketika multiplayer itu? Lupa IP-nya, karena IP-nya nggak kayak Hypixel, yang Hypixel.net aja. Oh gitu, jadi dia ada angka ya, ada kodenya ya? Enggak juga. Oh, jadi apa? Ada namanya gitu? Kayak libet-libet gitu. Oke, jadi ada namanya, dia punya Jartex, dan kemudian ada Hypixel. Terus di Hypixel sendiri lagi main Mini Walls gitu ya. Mini Walls itu kalau yang nggak salah lihat, dia ada seperti Bed Wars, ada 4 wither gitu ya, 4 wither yang kemudian diserbu gitu supaya kemudian bisa mengalahkan si withernya itu. Oke, nah teman-teman gimana selama seminggu ini main Minecraft-nya apa? Coba di-sharingkan ya apa yang seru, dan pokoknya kalau teman-teman main Minecraft online juga, siapa tahu bisa ketemu sama Oji ketika Oji lagi online gitu ya di Hypixel. Kalau misalnya ibaratnya mau main bareng sama Oji ya tinggal kabarin aja. Boleh japri ke nomornya Ayah, nanti Ayah kasih nomornya Oji. Nah, mungkin kalian bisa janjian. Oji juga ada di Discord juga, Ji ya. Ada di Discord juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya Discord, mau komunikasi sama Oji lewat Discord juga bisa. Silakan. Jadi nanti kalau Discord itu apa sih? ID ya? ID. Hashtag sama ID. Jadi kalau dengan cari ID di Discord aja ntar bisa ketemu gitu. Bisa. Jadi kalau itunya Discordnya Oji apa? The Good Sword. Hashtag 6077. Oke, jadi The Good Sword hashtag 0677 itu menjadi kodenya Oji. Silahkan kalau ada yang punya Discord, silahkan kalau mau ikutan ngobrol, atau mungkin Oji punya forum-forum di situ gitu ya, forum-forum Minecraft yang mungkin kalau Oji lagi main. Kadang-kadang Oji main juga sama sepupunya itu lewat Discord juga kan? Discord, karena kalau pakai WhatsApp ngabisin. Oke, jadi kan Discord sepertinya lebih ringan ya? Dia sepertinya lebih ringan, lebih light, lebih gameable gitu ya. Dia kayaknya banyak dipakai oleh para praktisi game untuk kemudian komunikasi secara online biar mainannya lebih seru gitu. Oke, kita coba lihat dulu. Wih, keren nih, Radika udah selesai rumah pohonnya. Mantap. Jadi sudah bisa dibungkus ya Radika ya, di foto, dan kemudian videonya disiapkan. Terus kata Kyo, nyari editing software. Treehouse-ku sudah selesai kecil, nggak apa-apa Kyo. Yang penting bikin ya, yang penting bikin dan mengumpulkan karya, karena ya kan kalau misalnya Oji kebetulan bikinnya besar-besar ya memang kebetulan Oji lagi senang bikin yang besar-besar gitu ya. Tapi kalau bikinnya kecil pun juga nggak apa-apa, ibaratnya cuma
apa ya, pohon-pohon ada rumah pohon di atasnya nggak apa-apa juga gitu, karena kan yang penting menghasilkan karya ya. Terus apa mau diulang lagi, nah itu salah satu enaknya, masih punya waktu kan, masih punya waktu untuk kemudian bikin lagi, mungkin memperbesar atau mungkin yang sudah ada dicakepin gitu ya, detailnya apa, interiornya, atau kemudian apa, mungkin kayunya tadinya satu warna sama pohon, mungkin mau dikombinasi dan sebagainya, silahkan, mau diatur aja. Nah, Halil bilang tidak punya Minecraft. Kemarin sih memang sempat Japri Ayah katanya dia pakai Craftman gitu ya. Pokoknya ada kayaknya seperti sebuah game free yang ada di Android yang kemudian juga bisa modelnya kayak Minecraft ya, blok yang disusun-susun. Nggak apa-apa, pakai itu aja. Halil boleh kok pakai yang semodel Minecraft juga boleh. Yang penting nanti difoto, kemudian kalau bisa dibikin video liputannya, kamu lagi jalan di dalam rumah pohonnya, terus kemudian agak mundur sedikit untuk kemudian kasih lihat secara keseluruhan. Nah itu boleh, apa silakan dipakai. Oji namanya Good Sword di Discord. Kayak punya Discord Oji, nggak sengaja di grup. Oke. Ayah tulisin sini aja ya. Atau Oji tulis deh apa nama ID-nya supaya kemudian nanti siapa tahu ketemu sama Kio dan teman-temannya di sini. 6077. Oke. Kalau G-nya kecil sedikit langsung berubah. Oke, berarti harus case sensitif ya. Itunya apa ID-nya ya. Itu si apa password atau kemudian ID-nya Oji di Discord, silakan teman-teman simpan aja, siapa tahu suatu hari punya Discord atau sudah punya Discord dan mau komunikasi dengan Oji lewat Discord, karena kan Oji ini sudah pegang gawai walaupun kemudian masih statusnya masih punya ayah tapi sudah bisa dipegang oleh Oji. Di situ ada Discord juga Oji ya, jadi kan kadang-kadang juga bisa mungkin ngeping lewat situ dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang tangkapan layar, gitu ya. Tangkapan layar ini sebuah fitur yang sebetulnya di era digital ini sepertinya hampir di semua gawai punya, ya, punya bawaannya sendiri untuk tangkapan layar. Nah, coba teman-teman di sini, ini udah ada Abi ya, ada Abi. Bi, kamu di toko lagi berarti ya, Bi ya? Wah, hati-hati ya, Bi ya, jaga kesehatan ya, Bi ya, walaupun di toko ya, maskernya dijaga karena kayaknya luar biasa nih, kita COVID-nya lagi seru-serunya, jaga kesehatan, kamu juga di sana. Terus ada Gali, pada Halil, Kio, Raditya, Radika. Coba kalian cerita, kamu kalau screenshot ya atau kemudian menangkap layar biasanya pakai apa? Pakai fiturnya apa? Apakah pakai, biasanya kalau di handphone yang sederhana itu, handphone Android, kebetulan ayah punya yang versinya punyanya Redmi gitu ya, dia 3 garis ke bawah aja, seret, gitu udah jadi screenshot gitu ya. Atau kemudian Tapi kalau di Minecraft susah karena kalau gini nah gerak. itu dia. Biasanya gimana nih teman-teman yang punya Minecraft, biasanya bagaimana cara supaya bisa menangkap layar tuh gimana caranya teman-teman biasanya? Ya, misalnya ini contoh aja nih. Sebetulnya kalau misalnya kita ambil tangkapan layar bawah 3 jari begini kan, kalau bisa pakai Minecraft kan dia ikut gerak gitu ya, geser. Nah, sebetulnya kalau di Redmi atau di seri-serinya Redmi ini dia bisa kasih assistive touch namanya. Jadi di bawah sini ini ada gambar orang di bawah sini, ini kalau diklik, nah di sini ini ada pilihan, salah satu pilihan di sini itu adalah pilihan tangkapan layar. Nah, di sini ada pilihan screenshot ya. Di sini ada pilihan screenshot. Jadi dia bisa langsung screenshot tanpa kemudian menggerakkan layarnya. Nah, itu. Jadi silakan teman-teman kalau biasanya pakai apa untuk kemudian nangkap layar, siapa tahu jadi Tapi Minecraft referensi. susah karena kan kalau digerakin dulu gerak kiri. Termasuk ini kalau misalnya mau si assistive touch-nya ini muncul nggak sih kalau misalnya di Minecraft? Nggak bisa muncul ya. Nah, Kalau oke. muncul giniin gerak. Nah, Nggak bisa. gimana tuh kira-kira buat teman-teman yang di PI biasanya kalau ngambil layar gimana? Apakah mungkin mendownload aplikasi yang kadang kalau kita juga melihat di atas layar kita gitu ya, itu sebetulnya dia juga punya fitur namanya tangkapan layar. Jadi ada fitur screenshot juga nih ketika kita nge-drop down ke bawah. Di sini juga ada fitur screenshot di sini nih. Ada fitur screenshot, kelihatan nggak sih? Terlalu tipis ya ini ikonnya ya. Di sininya ada ketinggian layar. Oh, oke. Kita gelapin dikit. Nah, sedikit kelihatan ya lubangnya ya, tapi malah juga udah jadi hilang.
Nah di sini nih ya, di sini nih ada screenshot nih. Di sini kalau bisa diklik, nah dia juga akan nangkepin layar tanpa kemudian menggerakkan si game yang di dalamnya. Gitu. Tapi bisa jadi apa ya, ketika ngambil atasnya pun juga mungkin Minecraft-nya jadi bergerak. Nah Ke bawah. teman-teman kira-kira ada tips mungkin buat teman-teman yang di sini yang mungkin baru pertama kali mencoba tangkapan layar di gawainya. Coba kita lihat teman-teman bilangnya apa. Tuh biasanya pakai F2. F2 itu punyanya di Minecraft. Ya, Minecraft terus di Windows saya. Di Windows ya, di Windows itu F2 doang gitu. Pencet F2 aja langsung kemudian screenshot gitu ya. Terus kemudian dia Tapi akan kalau di iMac harus pencet Shift baru F2. Oke, jadi kalau komputernya adalah komputer iOS atau Mac itu berarti pencet Shift dan F2. Ya, Shift dan F2 baru kemudian dia akan melakukan screenshot. Tadi di Windows F2 aja. Terus nanti dia akan tersimpan di sebuah folder. Biasanya folder apa aja namanya? Kalau di iMac itu apa biasanya? Kalau iMac di folder Minecraft terus screenshot. Kalau di Windows up data, bisa up data biasanya up data roaming atau up data Minecraft. Oke. Minecraft habis itu nanti ada tulisan screenshot. Jadi ada folder ya. Jadi ketika kalau di Minecraft di komputer otomatis pencet F2 dia akan langsung masuk di folder itu ya. Folder screenshotnya itu. Nah, itu yang kemudian mungkin teman-teman bisa explore lagi dan apakah cocok? Nah, itu juga kemudian masing-masing perlu cari ya dan perlu coba ya. Terus kalau Halil, nah itu apa? Oh, Halil bilang di Craftman punya resource pack yang original. Oke. Terus Kyo laptopnya Lenovo, Halil pakai matiin HP plus besarin suara. Oh, oke ya. Jadi itu juga bisa ya di handphone itu juga ada fitur di handphone tertentu ya. Mungkin tidak semua handphone. Jadi perlu dicari di handphonenya masing-masing, di smartphone-nya. Kalau ini Halil bilang dia pakai tombol power gitu ya, matiin HP itu artinya tombol power sama tombol volume ke atas, dipencet bareng gitu ya, tek, langsung dia ke screenshot. Oke, thank you Halil, mantap. Nah, Kio ada aplikasi noise namanya ya, untuk kemudian nangkep layar juga ya, oke. Nah, kan kalau nangkep layar kan biasanya kita nangkep semuanya ya, keseluruhan ya, jadi mungkin ada hal-hal yang tidak perlu masuk, misalnya apa, ada, kalau di handphone tuh mungkin kalau di ke screenshot ya berarti ada jam gitu ya, ada sinyal, ada aplikasi yang terbuka. Xiaomi bisa nggak ya? Coba kita cek. Enggak. Oh, enggak. Beda. Atau bawah. Kita cek. Dua-duanya. Nah, enggak. Ternyata memang kalau Xiaomi modelnya yang ayah pegang ya, ini yang Note 8 ini ternyata dia modelnya bisa pakai 3 garis ke bawah, assistive touch di bawah, atau kemudian ada screenshot yang di atas ini. Dulu bahkan ayah pernah nge-download sebuah aplikasi tangkapan layar tersendiri waktu itu. Jadi dia nanti begitu di-download, diaktifkan, nanti dia ada tombolnya kecil di sini gitu ya. Dia tinggal pencet aja tombolnya di tap 2 kali gitu, tetap nanti dia akan langsung cekrek gitu. Jadi dia tidak menggoyangkan si layarnya. Itu juga bisa dipakai. Ada assistive touch ada nggak? Nah, di assistive touch itu ya kalau di Redmi ya hanya ada di bawah sini aja, hanya ada yang di bawah sini. Assistive-nya di bawah. Jadi di sini ada screenshot di sini. Tapi seri-seri Xiaomi yang lain yang kayak Poco nggak ada? Di Poco kayaknya harus diaktifkan deh. Jadi dia harus masuk dulu di setelan. Jadi di setelan itu nanti ada menu namanya assistive touch. Nah, itu kalau itu diaktifkan nanti dia akan keluar tuh karena itu bertujuan untuk membantu orang-orang yang mau menghemat tombol. Ya, jadi misalnya kan kenapa sih apa sih salah satu kendala buat teman-teman yang sudah punya handphone biasanya tahu ya, apalagi handphone seri-seri sebelumnya ketika belum sekeren ini layar sentuhnya itu biasanya salah satu kendalanya ada di tombol back gitu ya. Jadi ada sebuah tombol di bawah itu di handphone sebelumnya yang ketika dipencet nggak respon lama-lama. Karena apa? Dikit-dikit back, atau powernya dikit-dikit power, dikit-dikit volume up segala macam. Nah, akhirnya dibikinlah sebuah fitur namanya assistive touch, itu khususnya di Redmi ini. Dia ini bisa buat naikin volume, nurunin volume, buat menutup layar, buat layar kunci gitu ya, atau kemudian kembali ke sebelumnya. Jadi dia membuat tombol mekanik di handphone itu jadi makin hemat gitu ya. Jadi nggak kebanyakan dipencet, karena itu kan ada umurnya kan. Nah,
Oke. Oh, Nice, Nice bukan aplikasi. Oh, Nice. Nice itu apa? Aplikasinya berarti namanya Nice gitu ya, Kyo ya? Bukan. Oh, Noise itu bagus, maksudnya keren. Oh, noise. keren. Oke, sip, sip. Kalau Kyo apa? Resource pack-nya PVP, maksudnya apa tuh? Resource pack-nya yang buat bertarung. Oh, jadi memang ada ya? Oh, karena dia resource pack berarti apa? Jadi Kan ada resource pack buat building, ada resource pack buat PvP, ada masing-masing punya resource pack gitu. itu Ada apa? resource pack air. Jadi apa? Apa pedangnya jadi lebih keren gitu atau Pedangnya bisa dipilih resource pack yang pedang panjang atau pedang Oh, pendek. oke. Tapi sebetulnya sih dari sisi fungsi sama ya. Kalau di Minecraft panjang pendek tidak mempengaruhi apa ya? Tidak mempengaruhi kekuatan kan? Yang Biar ngerasa panjang aja kalau range-nya sih. Iya, kan kalau kekuatan itu kan bisa diatur bikin apa pakai anvil itu ya, pakai anvil, pakai potion itu yang kemudian bisa menaikkan kekuatan dan sebagainya. Oke, ini sudah Ryota juga sudah datang, sama datang Ryota. Nah, silakan teman-teman berbagi apa yang teman-teman bisa sharingkan seputar tangkapan layar mungkin di komputer dan sebagainya. Nah, paling ya itu ya tadi ya kalau misalnya teman-teman screenshot pakai PI atau pakai handphone pastikan begitu di screenshot jangan langsung dikirim, di crop dulu ya, di crop dulu sesuai dengan kebutuhannya karena beberapa ayah pernah terima foto yang langsung dikasihnya utuh gitu ya, utuh screenshotnya dikasih utuh sehingga jamnya masuk, terus aplikasi yang sedang terbukanya masuk gitu ya. Terus Berarti di sini di crop dari sini ya dulu. biasanya di screenshot itu kalau di Xiaomi atau di Redmi dia bisa langsung kita bisa langsung crop gitu ya, atau kemudian masuk ke galeri dulu. Biasanya di software-software sekarang sudah bisa langsung ngedit biasanya ya, di galerinya sudah bisa langsung crop, kurangin aja disesuaikan kebutuhannya. Pertama keuntungannya adalah kita bisa lebih fokus melihatnya, yang kedua filenya lebih kecil sehingga ketika filenya lebih kecil ya tentu dikirimnya jadi lebih cepat gitu kan. Nah jadi terus apa aku punya komen bagus, apa tuh komen bagusnya tuh, wah komen buat hancurin dunia Mungkin. mungkin. Tapi nge-lag sih. Oh oke. Jadi itu kamu tadi katanya Halil tidak punya Minecraft, tapi kamu punya komennya. Terus kamu nerapkannya di mana Halil? Biasanya komen dong. Kalau ada. Kan bisa Halil bilang kan nggak punya Minecraft tadi. Jadi dia punyanya Craftman misalnya. Jadi mau taruh di mana itu komennya? Memang komennya bisa berfungsi juga di Craftman mungkin. Nah, saya coba di-sharingkan. Ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit buat sharing-sharing ngobrol-ngobrol. Sekali lagi, Ayah ingatkan minggu depan ya teman-teman ya, temanya adalah rumah pohon. Terima kasih nih ya tadi ada Radika sama ada Kio ya bilang sudah selesai rumah pohonnya. Walaupun kecil, masih punya waktu ya. Kalian gak apa-apa, bungkus dulu aja. Ya, karya yang ada bungkus dulu aja, jadiin video dulu. Habis itu mau bikin lagi boleh. Mau dimodifikasi boleh. Mau digedein rumahnya gitu ya, atau kemudian mau ditambahkan elemen-elemen yang biar nggak kosong. Kadang-kadang teman-teman suka bikin objek apa super flat gitu ya, super flat terus kemudian udah rumah doang gitu ya boleh juga nggak apa-apa sih, cuma kan akan lebih seru kalau misalnya katakanlah ini sih ide aja ya, jadi misalnya kita ngambil kayak Oji kemarin, Oji itu bikin kereta tapi ditempelin di scene kota yang pernah dibuatnya. Nah, kan jadi latar belakang yang keren. Atau kemudian Juan ya, Juan tuh juga dia kalau misalnya sampai menang, biasanya dia mengajukan sesuatu untuk melengkapi kotanya. Jadi Juan tuh kayak setiap tantangan kita itu di kota yang sama gitu. Jadi misalnya di sebelahnya di sini ada apa waktu itu dia bikinnya ada mall-nya, terus nanti di sebelahnya ada stasiunnya. Jadi dia tuh satu word gitu ya, terus itu dibikin. Cuma memang isunya adalah waktu itu Juan memang bikin one by one ya, dia nggak pakai word edit betul-betul. Kotanya sih nggak besar gitu, tapi dia betul-betul bikin seperti itu. Nah itu bisa dilihat nanti di blogspot kita ya gitu. Kalau coba-coba tiba-tiba dapat, oke, sip. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi mungkin seputar Minecraft? Ada keseruan apa selama seminggu ini? Dan apa tuh, set block, taruh koordinat TNT, pakai command block yang repeat. Oh, jadi dia mengulang terus gitu ya. Begitu hancur ada lagi, hancur ada lagi, hancur ada lagi gitu ya, jadi selesai. Oke. Untuk sebuah eksplorasi ya oke-oke aja ya. Untuk apa? Mungkin mengenal bagaimana kode bekerja gitu ya. Nah, dengan comment block sendiri kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa rekaman sebelumnya atau mungkin sudah pernah hadir cuma rekamannya belum naik, Oji pernah sharing ya tentang comment block ya.
bagaimana rumah itu, kita juga bisa bikin rumah dengan comment block. Walaupun comment block itu butuh, ya walaupun copy paste aja sih, tapi untuk membuat sebuah comment block sendiri ya bisa aja kalau kita sudah mengerti. Kalau punya waktu dan tahu caranya. Tahu caranya, karena itu kan sebetulnya rumus ya hitung-hitungan ya. Biasanya itu matematika kayak misalnya move kanan, set block, put block, wood gitu kan. Itu kan harus di, misalnya set apa ya, pernah belajar coding misalnya set block, wood, kanan, repeat 10 kali itu kan. Nah, terus itu mana lagi gitu ya. Mana lagi up, terus itu tambah kasih ladder gitu. Itu kan perlu coding kan. Dan perlu waktu. Sambil membayangkan uji coba lagi gitu ya. Siapa tahu ternyata angkanya kurang 1 gitu, langsung kemudian bangunannya nggak jadi. Nah, itulah yang sebetulnya membuat Minecraft jadi menarik buat para orang tua semua ya. Kalau mungkin ada yang ikut mendengarkan rekaman ini di belakangnya, kenapa Minecraft itu jadi menarik? Karena dia bukan hanya sekedar sebuah alat untuk hanya sekedar alat main game gitu. Iya memang ada game serunya dia, survival itu menyenangkan banget. Kalau lagi ngeliat Oji main survival online sama sepupunya, wah ya, memang survival itu menyenangkan kok, exploring, menemukan bangunan-bangunan baru, apalagi kalau kemudian teman-teman bisa survival sampai ketemu Ender Dragon. Wah, itu kan berarti perjalanannya sangat panjang gitu ya. Perjalanannya sangat panjang, sangat seru sampai ketemu dan sebagainya. Itu bisa jadi sebuah permainan sendiri. Nah, di satu sisi Minecraft juga punya muatan edukasinya. Salah satunya ada edukasi dalam hal matematika, dalam hal membangun spasial. Itu yang kemudian teman-teman, khususnya para orang tua, bisa memanfaatkan seoptimal mungkin ya, permainan Minecraft yang disukai oleh anak-anak menjadi salah satu alat belajar. Oke. Sip, terima kasih Halil sudah berbagi ya tentang comment block yang bisa menghancurkan dunia ini. Ya, yes. Kalau bisa menghancurkan berarti kalian perlu juga bisa membangun ya. Karena menghancurkan itu lebih mudah ya, Ji, daripada membangun. Kayak kita main Uno aja gitu, nyusunnya butuh waktu, ngancurinnya tinggal sekali dorong atau kemudian sekali tarik salah balok, hancurlah semua ya. Jadi menjadi destroyer, penghancur boleh-boleh saja, tetapi pada satu sisi kalian juga perlu menjadi seorang builder ya. Jadi seorang pembangun, seorang yang menghasilkan karya menggunakan Minecraft dan dokumentasikan supaya kemudian bisa menjadi jejak kalian sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya ingatkan lagi bahwa minggu depan adalah kita akan buat rumah pohon dan Koyapas ya, di salah satu forum student club yang Uji ikuti di PKBM-nya. Salah satunya adalah membahas tentang Minecraft. Juga temanya rumah pohon. Ya, kebetulan waktunya cukup mepet. Kalau ini kan hari Jumat, ini hari Selasa, jadi ya Uji perlu persiapkan waktunya. Dan kayaknya Raditya juga ikut ya, di forum bersama Kak Andreas, dia di PBX. Silakan ya buat rumah pohonnya. Dan sekali lagi, tentu kualitas itu penting, tetapi lebih penting adalah jadi ya. Yang penting ada lah gitu. Yes, dan is better than perfect. Selesai ya. Perfect itu kan sempurna. Wah, aku maunya pohonnya begini, tapi karena nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, akhirnya nggak terjadian, terus akhirnya kalian malah nggak mengerjakan atau tidak mengumpulkan. Lebih baik jadi dulu, tapi kemudian kalau punya waktu disempurnakan, itu jauh lebih baik. Begitu ya teman-teman semua. Terima kasih. Uji, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Udah nggak ada kayaknya. Sudah cukup ya. Oh iya, tambahan, kalau Ayah biasanya di iMac ini sebetulnya ada sebuah tombol, tapi Ayah sekarang lagi senang pakai aplikasi yang bisa diunduh di iMac, namanya Lightshot ya. Lightshot screenshot itu ringan banget. Dia kalau diklik kita bisa langsung drag sesuai yang kita butuh. Begitu disimpan bentuknya PNG ya. Jadi itu menjadi salah satu andalan Ayah ketika melakukan tangkapan layar di layar komputer ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ditunggu karya-karyanya. Sekali lagi jaga kesehatan karena ya ternyata beneran ya Omikronnya, atau mungkin bukan Omikron tetapi COVID gelombang ketiganya ini ternyata betul-betul sedang besar sekali. Khususnya Abi, kamu lagi ikut jaga toko, jaga kesehatanmu, jaga fisikmu, jaga keluargamu juga.
prokes tetap betul-betul dijaga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sampai kita ketemu lagi minggu depan di acara ngobrolin Minecraft episode selanjutnya. sehat-sehat semuanya. Ya. Terima kasih.